Pernah nakal nggak sih? Iya. Pernah Nah, nakal nggak sih? iya. Kan kalau hidup lurus-lurus kan nggak lucu ya. Iya. Benar. Iya, memang ya. Kalau saya ini karena dari bapak saya jalurnya dia cicitnya Kiai Merogan. Ya dari ibu saya juga sama cicit Kiai Merogan. Karena tadi saya bilang kan Kiai Merogan punya 2 masjid. Iya. Jadi satu di Muara Ogan, Kertapati. Itu bapak saya asli situ. Satu Lawang Kidul. Satu Lawang Kidul. Nah, ibu saya asli situ. Lawang Kidul. Lawang Kidul. Jadi saya dari kecil memang main-mainnya ya di masjid itulah. Masjid Merogan, Masjid Lawang Kidul. Ya. Terus? Jadi kami ya namanya habis maghrib harus ngaji, ya kan? Ya nggak boleh kalau nggak ngaji disebat sama orang tua. Zaman dulu banget zaman ya. Dulu, ya. Jadi kalau ada kakak-kakak saya itu dia nggak muncul di masjid, itu pasti kena sebat. Sebat. Nah, saya ngalami itu dan tiap waktu ya hampir ya di masjid ya. Nah, kalaupun ini besar saya di pesantren. Nah, jadi SMP, SMA, kuliah saya di pesantren. Habiskan waktu saya memang di pesantren. Ya mungkin itu tadi ya, karena Masjid Kiai Merogan itu waktu saya 2010 pulang, saya 3 tahun ikut Ustadz Yusuf Mansur di Tangerang. Nah, setelah itu saya izin 2010 pulang ngembangkan rumah tahfiz. Nah, itu pas bareng dengan jadwal Ustadz Yusuf Mansur Safari Dakwah di Palembang. Akhirnya Ustadz yang buka rumah tahfiz di Masjid Kiai Merogan itu. Dia kaget juga. Nah, yang katanya, ini kamu nih cucu Kiai Merogan. Kata saya, ya saya juga ini Ustadz, balik itu ke Palembang karena ingin makmurkan Masjid Merogan. Akhirnya disitulah kita hidupkan lagi kegiatan pengajian untuk anak-anak itu. Nah, memang selain saya di pesantren belajar diniyah ini pelajaran agama syariat, saya ikut tarekat. Saya ikut tarekat Naksabandiyah, Al-Khalidiyah, Jalaliyah ya. Guru mursyid saya itu dari Medan, Sumatera Utara. Tadi ada tuh fotonya besar di situ ya. Itu ya. Nah, jadi ya itulah setelah saya kaji biografi Kiai Merogan itu, dia juga ngamalkan tarekat, zikir ya. Jadi memang orang kalau mereka pengen ini membersihkan hatinya itu kalau dulu harus bertarekat, ikut zikir. Nah, karena zikir itu sarana untuk membersihkan penyakit-penyakit hati ya, supaya kita ini ya ikhlas, ridho, syukur kepada Allah itu. Nah, itu jadi alhamdulillah ya. Kemudian dari rumah tahfiz ya kita mulai dapat lahan wakaf pesantren di Talang Betutu ini. Ini tanah wakaf ya. Tanah wakaf kurang lebih 2 hektar. Nah, jadi itu luar biasa juga pas kita tadinya nggak tahu daerah sini. Hanya di Kertapati mainnya ya kan. Ya, cuma besarnya di Kertapati di stasiun. Nggak tahu bandara. Dulu kalau ke Jakarta naik kereta ya kan. Nah, pas sudah kita ngembangin rumah-rumah tahfiz inilah santri sudah semakin banyak di Masjid Merogan itu. Kemudian ada yang nawarin, katanya ada lahan. Ini wasiat dari kakeknya, namanya Kiai Alidin, Kiai Agus Kiai Alidin, ada makamnya juga di sini depan jembatan. Itu tukang dayung perahu Kiai Merogan. Itu. Jadi pas saya dengar begitu tuh, nah nyambung itu dia cucunya juga namanya Kiai Agus Muhammad Daud. Nah, dia cerita waktu kecil dia itu anak yatim Kiai Merogan. Di Kiai Merogan tuh punya anak yatim. 2 orang anak yatim selalu dibacakan di manakibnya ya. Cuma kalau para pembaca ini sejarawan itu dia bilang 2 anak yatim itu maksudnya 2 masjidnya. Padahal memang betul ada 2 anak yatim, satu di Talang Betutu, satunya di
Sungai Goren di Dua Ulu. Nah, jadi saya ketemu tuh sama anak cucung dari anak yatim Kiai Merogan di Talang Betutu. Dia bilang, Ustadz, tanah ini kata kakek saya nggak boleh dijual untuk pesantren. Nah, kami nyari siapa yang bisa ngelolanya, ya. Turun ke bapaknya, anaknya ya, Kiai Gus Nungci, belum ketemu. Nah, pas cucungnya ini ketemulah sama kita. Akhirnya jabat tangan saya, Bismillah. Kita bangun Pak, kata saya kan. Gitu. Karena ada hubungan emosional itu. Katanya pas sudah dia anak yatim, pas sudah besar jadi tukang dayung Kiai Merogan. Dari Satu Ilir sana dia hijrah ke Talang Betutu. Kemudian dari Talang Betutu inilah dia di sungai, ini ada Sungai Betutu, nemu perhiasan semukun. Ya. Satu mukun. Satu mukun itu apa? Satu ini tuh ya bahasa ini ya, mangkok Palembang itu ya. Segelok macam itu ya, tapi mangkok. Itu perhiasan emas. Akhirnya dia jadi tuan tanah di sini. Dia jadi tuan tanah di sini, anak cucunya di sini dibagi-bagikan, tapi dia wasiat tanah di pulau. Ini kalau lihat dari satelit dikelilingi sungai Betutu. Ini tidak boleh dijual untuk pesantren. Cuma dia belum sebutkan pesantren apa. Nah, pas sudah ketemu kita itu, ini belum ada jembatan, ya kan? Kata saya, ini bagaimana ininya? Iya Ustadz, kalau 6 bulan nggak bisa bangun, kita serahkan yang lain karena wasiat ini harus cepat. Nah, tapi alhamdulillah karena saya bawa nama Kiai Merogan tadi ya, jadi berkah. Jadi alhamdulillah banyak donasi dari masyarakat, jembatan tuh dari gubernur ya. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak santri bisa fokus belajar di sini. Makanya kita sambungkan tadi karena memang dari anak yatim tadi kita khususkan tuh anak yatim pesantren ini. Jadi insyaallah ngalir pahalanya ke Kiai Merogan. Ya. Oke. Itu tadi kan perjalanan spiritualitas ya, tapi dia sebenarnya Ustadz ya belum jawab pertanyaan saya. Pernah bandel apa enggak? Iya. Saya enggak seperti orang lain yang mungkin dianya banyak cerita, banyak ini ya. Saya ini kalau saya bilang setelah saya besar ini saya pernah di majalah Anak Spesial. Jadi saya ini kalau dulu saya baca itu anak spesial. Anak spesial. Jadi anak spesial yang punya gangguan huruf dan angka. Itu disleksia. Disleksia, betul. Disleksia. Jadi saya itu pendiam, nggak bisa bicara, terus juga tuh ngapalin angka nggak bisa, ya kan? Belajar itu, makanya di Merogan tuh dijuluki, kalau saya dulu kecil tuh masih ingat sampai sekarang, Yayan Bodoh. Karena saya sangat terbelakang soal belajar ini, ya. Disuruh bikin cerita ya dulu ya, pelajaran bikin cerita, mengarang gitu ya, mengarang nggak bisa. Terus juga matematika juga nggak bisa. Setiap mau naik kelas itu ada bu gurunya, sampai saya ingat sekarang namanya Bu Guru Ratna. Dia datang ke abah saya, dia jadi tukang doa, juru kunci di makam Kiai Merogan itu. Bah, itu Yayan itu udah naik kelas katanya. Kelas 4 ke kelas 5. Ya sudah kata abah saya, biarlah dia ngulang lagi kata saya. Saya ada di situ, saya dengar ya kata saya ini. Saya kesian benar itu. Dulu masih kecil kan. Terus dipanggil sama kawan-kawan tuh Yayan Bodoh, Yayan Bodoh. Nah, itulah kemudian saya ngerti dengan diri saya sendiri. Saya nggak ngerti pelajaran umum, pelajaran matematika, pelajaran bahasa, segala macam angka ini kan. Jadi saya minta ke abah saya masuk pesantren aja lah. Saya bilang kan, ya, saya bisa azan, saya udah bisa ngaji, saya istilah yang agama ngerti. Nah, jadi pas di pesantren itu, kan pesantren banyak juga pelajaran umumnya juga. Akhirnya kata abah saya nggak bisa ini. Kata abah saya, datang dia ke pesantren.
Yan, amalin ini, kata abah saya. Doa ini dari Kiai Mak Nurgani. Dulu ada Kiai, dulu lama di Mekah, ngajar di Merogan, Cawisan. Jadi imam besar di Masjid Merogan lah. Kata beliau baca ini, Yan. Setiap habis sholat, ya. Ini masih dalam ruku, tawaruk, duduk tawaruk kanan ini. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tangan kiri pegang di tulang rusuk kanan, ya. Baca pertama Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua baca alam nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini doa penerang hati supaya mudah nangkep pelajaran. Itu dari kelas 1 SMP sampai sekarang saya amalin itu. Iya, jadi mulai saya, oh ya Allah, kata saya ini dulu saya nggak tahu kalau saya itu disleksia itu, gangguan huruf dan angka itu. Setelah saya di majalah anak spesial, saya baca, oh ini mirip saya. Iya, ini saya dulu, saya bodoh sekali. Tapi kalau ketemu bapak saya, Bah, saya manggilnya Abah. Bah, saya tidak bisa. Abahnya pengertian banget ya. Kata Abah saya, belajar. Kata Abah saya. Kalau saya nggak bisa, belajar bisa kalau belajar. Gitu. Sampai sekarang saya ingat. Jadi amalan itu atau doa surat tadi masih dibaca sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Doa penerang hati. Iya. Okay. Jadi sampai saya kuliah 7 tahun saya kuliah. Iya. Itu tandanya setia pada kampus. Iya. Jadi saya itu tadi untuk meningkatkan kekurangan saya itu dalam pelajaran umum itu, saya ikut organisasi yaitu di HMI. Sampai saya jadi ketua Batku di bawah ketua PB HMI. Ya. Jadi ikut diskusi ke Jogja kemana-mana, saya ikut seminar, saya baca buku, ya kan. Nah, cuma untuk supaya saya jangan bodoh tadi. Iya, ya. Jadi, tapi kalau misalnya saya nggak bisa, ya ditanya kapan yang lulus sudah. Kata saya ini susah Bah, ini hafalan belum selesai 30 juz. Belajar kata Bah, tapi nggak pernah marah dia. Itu yang saya dapat orang tua itu pengertian, nggak pernah marah, dia sayang gitu. Nah, jadi saya kalau ketemu sama anak-anak spesial, ya special needs, banyak rupanya di Palembang ini anak-anak autis itu. Kadang saya kasih buku majalah yang dulu saya pernah bikin gitu. Karena apa? Sebetulnya anak-anak itu kalau dia didekati dengan kasih sayang, ya, sama seperti anak-anak yatim duafa ini, kan secara mental dia tuh down. Kalau orang Palembang kecil hati, tidak kasih motivasi dia tidak ingin jadi orang itu kan. Jadi kadang awal-awal kita nggak suruh belajar yang ini itu, kita motivasi terus, ya kan. Kita datangkan orang-orang yang dia tuh istilahnya tuh mengenalkan dirinya supaya dianya betul-betul hidup ini bermakna. Nah, itu jadi itu pengalaman ini saya, ya. Jadi Ibu Weni tahu ya disleksia itu ya. Tahu. Nah, tapi saya lihat di majalah ada presiden Obama disleksia. Iya. Jadi istilahnya asal dia tuh dekati dengan kasih sayang dan juga motivasi belajar, insya Allah bisa itu mengejar itu. Oke, jadi ternyata menarik sekali ya kisah-kisah Ustadz ya. Baru ini nih saya ceritain. Iya. Banyak sekali tentu saja pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan oleh Ustadz Yayan. Terima kasih sekali nih sudah menanggapi wawancara saya kali ini. Semoga kita bisa menjalani ibadah rumah Ramadan tahun ini ya Ustadz ya. Tolong dong kasih semangat buat netizen sekalian untuk menjalani Ramadan tahun ini. Ayo ya, Ramadan ini bulan spiritual ya. Jadi pastikan kita full puasa ya bagi yang laki-laki ya, kalau yang perempuan yang halangan nanti dikodok ya. Jadi diatur betul pola makan ya, istirahatnya. Jadi malam istilahnya walaupun ya 2 rakaat kita lakukan sholat malam. Terus kita baca Quran tadarus walaupun istilahnya 1 lembar. Nah, supaya apa? Kita tahu tuh ibaratkan surat dari Yang Maha Kasih, Quran itu kita baca dari
Al-Fatihah sampai An-Nas, sampai hatam. Jadi kita bisa betul-betul utuh nanti memperoleh, oh ini petunjuk dari Allah itu. Buka terjemahnya ya. Kalau perlu ya ibaratnya sehari satu ayat buka terjemahnya, kita pahami. Nah, jadi betul-betul bulan spiritual. Jangan kita larut ya. Perasaan nggak ada habis-habisnya kan, kerjaan, usaha ini. Nah, padahal ini sebulan inilah yang paling berharga. Ibarat kata orang itu mindfulness, kita bermeditasi di tengah kesadaran ya. Jadi sebulan untuk 11 bulan berikutnya. Kalau bulan ini bisa khusyuk, bisa betul-betul kita tafakur lagi. Nah, mudah-mudahan nanti 11 bulan berikutnya kita lebih sukses lagi dalam usaha, kerja ya. Karena dicas selama sebulan ini. Hablum minallahnya naik, hablum minannasnya juga semakin bagus ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Ustadz Yayan sekali lagi. Ya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita akan ketemu lagi pada perbincangan lebih seru lagi dengan Ustadz Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.